di bawah tirani Jepang dan kekerasan Jepang terhadap wanita. Sebelum masuk ke videonya, aku ingin kenalin dulu nih teman-teman aku, rekan-rekan aku yang mau ikut ngebahas di hari ini. Di samping aku ada Nabila Rizkika, ada Ariel, Muhammad Aryo Pratama, dan ada Kial, Zaki Alfaral, dan juga ada rekan aku juga yang lumayan tahu tentang sejarah-sejarah tirani Jepang ini, yaitu namanya Naswa Naraya. Halo Naswa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat terus ya. Oke. Nah, daripada basa-basi, mending kita lanjut aja ke pembahasan. Boleh nggak sih ceritain sedikit tentang tirani Jepang masuk ke Indonesia gitu? Boleh nih. Mau cerita dari bagian mana dulu deh? Dari awal masuknya Jepang ke Indonesia. Oke. Jadi di bawah tirani Jepang ini merujuk pada periode kependudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia Kedua. Jadi tirani Jepang ini berlangsung pada tahun 1942 hingga 1945. Nah, selama masa ini Indonesia itu mengalami penderitaan yang luar biasa akibat kekejaman Jepang. Dan penindasan juga itu sangat banyak sekali di Indonesia ini pada saat itu. Di bidang politik, betul lagi di bidang pemerintahan di Jepang dan lain sebagainya. Ada nggak sih, kan tadi kan sudah bilang nih tentang pekerjaan di bidang-bidang. Nah, Indonesia tuh dipekerjakan di mana saja, kan tadi kan ada di bidang politik ya. Boleh jelasin nggak contohnya tuh gimana? Jadi Indonesia itu ada namanya Romusa. Romusa itu terdiri dari dua istilah, Romu yang artinya kerja dan Sa itu adalah orang. Jadi bisa disimpulkan bahwa Romusa itu adalah orang yang direkrut oleh Jepang untuk bekerja dengannya sebagai bisa bilang itu budak loh. Tapi dalam Romusa ini orang Indonesia itu di pekerjaan paksa. Pekerjaan paksa itu maksudnya apa ya? Bisa dibilang tidak wajar gitu. Misalnya kan orang bekerja itu minimalnya 8 jam ya. Nah ini bisa 1 hari full gitu tanpa ada istirahat, belum lagi nggak dikasih makan ataupun minum. Kejam banget nggak sih? Oke, kan tadi kan sudah dibilang nih, sudah ngomongin tentang Romusa. Boleh jelasin nggak sih apa aja hal yang terjadi selama terjadi. Indonesia. Nah, terjadi masa. Jadi beberapa hal yang terjadi selama masa pemerintahan Jepang di Indonesia itu meliputi yang pertama adanya pemaksaan kerja paksa. Jadi Jepang ini memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja secara paksa di dalam proyek-proyek infrastruktur dan militer. Contohnya itu seperti membangun jalan, kapal terbang, dan lain-lain. Yang kedua itu ada kekejaman terhadap penduduk. Jadi di Indonesia ini banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan massal, penyiksaan, pemerkosaan terhadap wanita, dan lain sebagainya. Belum juga yang ketiga itu ada penindasan politik. Jadi di Jepang ini mendirikan pemerintahan militer yang otoriter dan menindas segala bentuk perlawanan terhadap kedudukan Jepang. Mereka juga menangkap dan menghukum mereka yang dianggap sebagai pemberontak atau penghasil. Mau mereka kayak gitu. Kan Mbak Nasa sudah bilang ya, kerja paksa Romusa. Mbak Naswa juga pernah mencakupi tadi tentang kekejaman terhadap penduduk. Ya benar. Terus, Nah, boleh jelasin nggak sih? Nah, benar Mbak, khususnya wanita. Nah, ya khususnya wanita ya. Iya, boleh. Oke, jadi saat itu ada yang namanya Jugun Yanko atau bisa disebut wanita penghibur. Jadi wanita penghibur ini adalah objeknya itu wanita kan? Ya. Jadi tugasnya wanita penghibur ini memuaskan kebutuhan seks tentara Jepang. Yang perkosa, ada yang beberapa bunuh massal gitu, atau ada yang biarin aja gitu, nggak tahu. Yang dimana udah jadi bikin bikin si wanita tadi ataupun korban tadi jadi stres
ataupun trauma berat. Itu buat apa sih tujuan mereka tuh bikin ada namanya teks apa sih judulnya pun gitu aja. Mungkin itu Jugunian ini adalah istilah dari bahasa Jepang kali ya. Orang gitu. Tapi kalau diterjemahin itu artinya wanita penghibur. Jadi itu mungkin kata-kata Jepang yang sering kayak kan nggak enak ya dibilang wanita penghibur. Mungkin mereka tuh bilang kalau ini kerjanya judulnya pun Iya, oh gitu. sebutan wanita penghibur. Kan kita udah panjang lebar nih bicara. Iya. Udah haus semua kan? Ya udah kita ingin habis dulu. Boleh. Itu ya. Oke, main dulu. Atau mau enggak? Aku ada lagi ke bahasa. Oh, lagi puasa. Oke, Ariel. Aduh, gimana nih? Podcastnya lagi puasa. Berarti atasnya. Itu ya. Lu nggak minum nggak? Nah, kan sudah nih minumnya. Belum. Kan kamu puasa. Oke, tadi kan sudah selesai minumnya. Udah, Bang. Udah. Oke, udah. Nah, aku pengen nanya nih tentang salah satu korban Jugunian pun yang pernah dia ada di Indonesia gitu kan? Wanita penghibur. Si korbannya masih hidup sampai sekarang atau mungkin telah meninggal, tapi dia pernah nyeritain tentang kehidupan dia semasa dia jadi Jugunian itu lagi ngapain. Boleh. Jadi, saya tuh punya rekan namanya Nabila, mungkin bisa jelasin Oke, boleh. oleh si Nabila. Silakan Nabil. Jadi saya baca nih di BBC Indonesia ada perempuan namanya tuh Sri Sukanti yang dia tuh berusia 9 tahun udah diperkosa oleh tentara Jepang. Oke. Ya. Terus dia ini dibawa oleh tentara Jepang ke gedung Papa. Gimana tuh? Dikeluar dari Jawa Tengah. Ya. Terus korban pas di umur 9 tahun tuh diapain sih oleh tentara Jepang? Nah, jadi saya baca nih di artikelnya. Dia tuh pernah ditidurin, Dielus-elus. badannya itu diperkosa, lebih parah ya, diperkosa. Itu tapi dia tuh nggak dibunuh. Emang pernah dibunuh ya? Ada beberapa dibunuh, tapi yang Sri ini nggak dibunuh, cuman dia dijadiin mainan sama tentara Jepang itu. Itu di umur 9 tahun? Iya, dari 9 tahun. Oh, masih kecil banget. Iya. Sedangkan kita aja di umur 9 tahun mas. Main-main gitu, sedangkan kali sadis banget sih itu. Bayang ya. Enggak. Terus ada nggak sih beberapa? Kan tadi kan sudah dibilang ditidurin. Kan pasti dipaksa ya? Atau ada beberapa salah satu hal lain yang biar si korban ini kayak nggak sadar atau dimabokin atau di gimana? Boleh jelas nggak? Nanti saya bukan saya yang jelasin, tapi rekan saya sih yang Jadi dari artikel yang saya baca juga sama rekan saya Nabila, selama berada di gedung Papa, Sri atau Mbak Sri mengungkapkan secara rutin dia disuntik agar tidak memiliki anak di bagian kepala. Oh, itu disuntik berapa kali? Itu Tapi sampai di kalau misalnya dipergunakan, selama dipergunakan. Terus si korban sebelum dipergunakan pasti ada dipaksa dulu atau di gimana? dipaksa dulu. Dipaksa. mungkin Kayak dikasih obat tidur atau enggak? Kan sudah jelasnya ya. Sesadis itu ya ternyata benar-benar kayak disentuh dari belakangnya. marah sih. Oke. Nih, rekan gue mau nanya nggak sih tentang hal itu? Kan lu pengen tahu, ada beberapa pengen tahu kan? Boleh nih nanya-nanya nih. Kalau soal tulisannya, apakah ada efeknya? Efeknya. Ya. Itu efeknya itu di sini ditulis suntikannya tuh bisa bikin nggak bangun selama 1 minggu. Oh, 1 minggu di kayak gitu. Mati suri nggak sih? Jadi dia melakukan itu satu Satu minggu minggu. tuh dia tertidur gitu. Iya. Kayak Habis putri salju gitu. 1 minggu.
selain bisa berat 1 minggu kayak badan panas, batuk, Iya. gitu. Wow, parah banget sih efek sampingnya. Kamu pada banget. Sampai nggak bisa tidur sendiri. Efek dari suntikan itu, boleh jelasin nggak? Ada beberapa korban atau berapa banyak ya? Berapa banyak korban-korban yang pernah digituin atau ya gimana? Siapa mau jelasin? Silakan Yaki. Oh, baik. Jadi diperkirakan pada masa Perang Dunia Kedua itu ada sekitar 200.000 perempuan dimasukkan dalam tahanan dan ribuan lainnya di antara mereka diperkosa tentara Jepang. Sebagian besar dari perempuan ini merupakan warga Korea, Cina, tetapi operasi serupa juga di negara jajahan Jepang lainnya, antara lainnya kayak Jawa tadi, Indonesia, Myanmar, dan Filipina. Itu 200.000 Jepang pernah ke penjajah ke negara lain ngambil perempuan. Iya, mengambil perempuan. Oh, Cuma dijadikan Jepang itu. Wow. Ini banyak banget 200.000. Wah, Mungkin lebih nggak sih dari 200.000 ya? iya, itu kan dari diperkirakan. Jadi bisa lebih dari itu. Terus sudah diperlakukan dari bilang tadi diculik ya? Diculik, dibawa lari atau dibunuh? Mungkin beberapa ribu juga. Terus ada digaring gitu. itu dibiarin tuh karena mereka tidak menolak. Kan seperti kayak yang contohnya ini Bu Sri ini kan ya udah dibiarin kan. Kayaknya aku masih bingung nih. Aku mau tanya, kira-kira ada nggak sih dampak dari perbuatan hal tersebut itu? Ini yang rahimnya busuk. Oh, Gimana rahimnya busuk? banyak para penyintas yang tidak dapat memiliki anak karena alat reproduksi mereka sudah hancur ketika berada dalam tahanan tentara Jepang itu. Itu kan mungkin itu karena efek sampingnya disebut tadi ya. Saja. Nah, setelah perang berakhir, mereka juga mengalami stigma dan disebut sebagai bekas Jepang. Jadi itu kayak dipakai terus sampai berkali-kali sampai rahimnya itu membusuk oleh si Jepang ini. Jadi emang kepala itu ya. Ya, itu berkali-kali dilakukan kayak gitu. Bilang nih dampaknya gitu ya rahimnya busuk. Ya. Terus udah dibilang oleh Nabila bekas Jepang. Itu gimana? Kok bisa sih disebut bekas Jepang? Iya. Mungkin saja bekas Jepang ini adalah merujuk ke korban yang dimana korban ini pernah diperkosa oleh tentara Jepang untuk memuaskan nafsunya. Jadi Korban ini disebut bekas Jepang karena pernah dipakai gitu loh. Oh. Nah, terus kalau dari sudut pandang masyarakat gimana atas korban, apakah dicegah masyarakat atau malah dirangkul? Iya. Sepertinya karena pada saat itu kita dijajah, nggak mungkin kan itu kita dikucilkan gitu kan. Pasti semua orang itu punya sikap empati ataupun sikap simpati gitu kepada masyarakat yang lain. Jadi saat itu masyarakat yang lain itu mungkin merangkul korban-korban tersebut. Mungkin pemerintah pada saat itu membuat lembaga untuk melindungi korban-korban yang pernah dipakai oleh tentara Jepang itu. Buat undang-undang Gitu. biar si korban tuh tidak merasa kalau benar-benar mereka tuh dikucilkan gitu kan. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelasin juga ya tentang dampak. Akhir dari peristiwa judulnya pun si korban itu kan ada dilepaskan ya, terus ada juga yang dilepasin itu tuh setelah adanya peristiwa Jepang menjajah Indonesia, terus kekejamannya. Ada nggak sih tentara Jepang ini minta maaf atau malah pengen ngebantu perempuan-perempuan yang pernah dipakai oleh mereka untuk dimakan? Jadi kan nggak mungkin ya perempuan Indonesia tuh ditinggal nggak ada tunggal baliknya gitu ya. Cuman Mungkin aja. nggak gitu.
Nah, kalau soal permintaan maaf, salah satu korbannya sih pernah mengatakan kalau tidak pernah dapat permintaan maaf secara langsung dari pihak Jepang. Terus gimana tuh? Kan nggak dapat permintaan maaf. Jadi mereka nggak, apakah ada dampak positif gitu? Iya. Di Jepang. Dampak positif yang dilakukan Jepang terhadap Iya. Iya, apa dia membuat lembaga gitu kan sebagai permintaan maaf gitu. Ini ada nih, Jepang itu mendirikan Asian Women Fund atau AWF, itu dibentuk pada tahun 1995 Juni. Dalam situsnya AWF menyebutkan pembinaan lembaga ini merupakan bentuk kepedulian, penyesalan dan permintaan maaf terhadap masalah judi nanti. Oh, jadi ada salah satu tanggapannya. Tapi di Indonesia sendiri, si AWF ini atau Asian Women Fund ini menyebutkan karena tidak mengidentifikasi dunia yang ada di Indonesia. Maka pendanaan sebesar 300 pemberitaan atau sekitar 24 miliar dengan besar itu. Tapi di Indonesia sendiri tidak ada dari korban CGBR Indonesia, tidak ada di AWF ini. Fasilitas yang diberikan Jepang ke Indonesia itu apa aja sih? Selain ini ya, pati jompo. Jepang memberikan melalui kementerian Nggak sebanding kali sama yang perempuan-perempuan kan Udah 200.000 kan. Itu mungkin aja kan korbannya yang Indonesia aja. Kita nggak tahu ya karena itu masa lalu. tadi diberikannya itu melalui Kementerian Sosial secara bertahap selama 10 tahun untuk membangun sekaligus. Iya, itu besar oleh Iya. selama bertahap selama 10 tahun ya, untuk membangun panti jompo di seluruh daerah. Ya, oke. Lumayan tahu ya ternyata kayak gitu. Ya, itu adalah Dari yang permintaan maaf dan dari sisi positif kita mengatasi masalah juga. Oke, mungkin udah panjang banget ya kita cerita-cerita hal tentang sejarah. Oke, mungkin itu aja ya yang sudah dijelasin oleh rekan saya. Kial, Nabila. Tadi sudah dijelasin ya tentang mungkin positifnya Jepang tahu ya, walaupun sedikit tapi nggak apa-apa. Walaupun ya tidak sebanding, tapi ya namanya juga mungkin dulu hal duit kayak gitu, mungkin hal sebesar itu udah mencukupi ya kan? Kita kan nggak tahu karena beda-beda ya selama bertahun-tahun gitu. Nah, boleh jelasin nggak sih upaya-upaya atau buat perempuan, buat masyarakat Gen Z kayak kita nih, yang pesan-pesannya Wanita yang Indonesia ini. Kayak jadi pesan saya ini teruntuknya juga teman-teman saya dan dengerin wanita-wanita yang ada di luar itu, kita itu harus berhati-hati dalam pergaulan. Belum lagi kita juga harus menjaga martabat dan harga diri kita itu sebagai wanita. Dan juga kita juga tuh nggak boleh sampai diinjek-injek harga dirinya oleh lelaki. oh ya oke. Sampai lemah sih wanita itu. Iya. Wanita itu harus kuat. Ya. Kuat dong, Bang. Bang, sabar Bang, kuat sebentar lagi. Kita lagi buka bang. Ya, oke, mungkin sekian itu aja ya. Kurang lebih itu aja. Ya, mungkin kurang lebih dari penjelasan kami, teman-teman dari manapun ngerti dan tahu paham apa yang kami bahas. Dan sebelum akhirin podcast ini, kami sangat berterima kasih banget ke Bu Ria telah ngasih tugas ini, dan mungkin kami mau minta maaf ya. Dia ada kesalahan kata. Ya, terus mungkin juga kalau video ini telat, maaf banget Bu, karena kami ya namanya juga gadget. Mungkin juga ada kata-kata yang kami tuangkan itu kasar ataupun sedikit sensitif, kami juga minta maaf ya. Ya maaf Bu. Oke. Mungkin segitu saja pembahasan dari kami tentang tirani Jepang, kekejaman Jepang masuk ke Indonesia, terus kekejaman penduduk Jepang terhadap
wanita perempuan di Indonesia ini, dan mungkin ada salah kata, kami mohon maaf. Dan sampai jumpa di rapot selanjutnya. Dadah semuanya. Dadah.